Halo guys, kita kembali lagi di channel YouTube Juragan Helm ID. Ya, hari ini kita mau membicarakan mengenai intercom terbaru yang akan launching bulan depan, Juni 2020, yaitu Parani M10. Ya, jadi kemarin kita sudah posting di Instagram Juragan Helm, ya, dan ternyata banyak banget yang berminat karena ya harganya cukup murah ya, di bawah 1 juta. Jadi harga retail price-nya itu Rp899.000 untuk satu unitnya untuk dipakai di satu helm. Jadi ya sebelum-sebelumnya dulu mungkin banyak customer kita yang nyari, Om, ada gak sih intercom yang cocok untuk kantong pelajar atau kantong mahasiswa, atau ya mungkin buat teman-teman yang baru kepengen nyoba ya intercom, seperti apa sih rasanya pakai intercom ya. Jadi selama ini kita sudah 8 tahun menjual merek Sena dan sudah banyak banget yang pakai, dan memang kegunaannya juga cukup banyak ya. Jadi mau jawab telepon bisa, mau ngobrol dengan teman-teman lain yang menggunakan intercom yang sama juga bisa ya. Jadi kita coba review dari websitenya si Parani ya. Jadi website Parani ini adalah parani.com ya. Saya nggak tahu kenapa namanya Parani, memang agak aneh karena Parani itu ada di bahasa Jawa juga ya. Bahasa Jawa artinya datang. Parani itu mendatangi, atau diparani ya didatangi. Ya, tapi ya cocok lah, masih cocok dengan kuping kita orang Indonesia, Parani. Saya nggak bisa review, belum bisa review barangnya karena sampelnya juga kita belum dapat. Dunia Motor sebagai distributor Parani di Indonesia dan juga untuk Sena Indonesia, mereka baru akan menerima sampelnya itu mungkin 1 atau 2 minggu mendatang ya. Jadi setelah mereka dapat, pasti mereka juga akan pinjemin kita untuk review dulu. Tapi untuk barangnya sendiri baru akan datang sekitar akhir Juni, minggu ketiga katanya ya, paling cepat ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada problem di pengirimannya dan kita bisa langsung kirim ke teman-teman yang sudah order atau booking atau udah DP malah ya. Jadi kita walk through aja dari websitenya dia, Parani M10 namanya ya. Jadi Parani itu mereknya, brandnya, M10 itu adalah tipenya. Jadi mereka baru ngeluarin satu tipe aja, namanya Parani M10 ya, kayak gini. Dia memang modelnya ada modul yang akan dipasang di bagian luar helm. Lalu dia bilang smartphone pairing, artinya ya bisa pairing ke handphone kita. Dan asiknya ini, karena tadi pagi saya udah coba buka dan mencoba pelajari semua yang ada di websitenya Parani ini, termasuk kita bisa download atau kita bisa lihat buku manualnya ya. Jadi di situ kita bisa baca atau bisa mendapatkan fitur-fitur apa sih yang lebih lengkapnya di situ. Karena kalau di website kan cuman secara umum aja ya, tapi kalau di buku manualnya itu lebih lengkap malah. Jadi smartphone pairing itu bisa pairing kedua handphone ya. Jadi seperti merek Sena ya, semua Sena itu bisa di pairing kedua handphone kita. Parani ini pun juga bisa. Jadi ini sebenarnya Parani ini memang ya kan didesain dan diproduksi oleh Sena juga, tapi mereknya berbeda karena ya ini untuk yang low end-nya. Tapi tetap ada rasa-rasanya Sena gitu ya. Jadi saya langsung juga tahu dari jok dial ya. Jadi jok dial yang bulat-bulat ini bisa diputer-puter ya, itu rasanya Sena. Ya, lalu ada tombol di atas, ya kalau di Sena itu tombolnya di belakang, itu juga rasanya Sena. Lalu bisa di pairing kedua handphone, itu juga apalagi ya kan, itu Sena banget. Tapi ya kita jangan terlalu mengharapkan, karena kemarin juga banyak pertanyaan yang
Ini bisa apa namanya music sharing nggak, bisa mesh nggak, apa segala macem ya, karena itu sudah berbeda ya. Harganya pun juga berbeda. Ini harganya entah seperberapanya Sena ya, apalagi dibandingin mungkin ini perbandingannya kayak Sena SF4. SF4 itu harganya 2-3 jutaan. Ini harganya 899.000. Jadi seperberapanya itu, sepertiga atau seperempatnya ya. Tapi apa namanya, ada rasa Senanya di dalam Parani ini ya kan. Oke, kita balik lagi tadi ke pairing ya, bisa 2 handphone. Jadi bisa karena pairing ke handphone, berarti bro bisa dengerin apa saja yang muncul di handphonenya. Jadi ada telepon masuk, kita bisa jawab. Kita dengerin musik ya di aplikasi di handphone, itu juga kita bisa dengar dari speaker Parani. Kita lagi buka aplikasi GPS ya, maksudnya kayak Google Maps, Waze segala macam, itu semua juga kita bisa dengerin ya. Lalu apa ya, musik, GPS sama phone calls. Oke, terus lalu Bluetooth communication, maksudnya ini intercom Bluetoothnya ya, melalui koneksi Bluetooth itu bisa connect ke 3 teman lainnya, berarti bisa total bisa berempat nih intercomannya, kita bisa ngobrol dengan 4 teman lainnya. Lalu music playback ya, tadi sembari dengerin musik dari handphone kita, atau kita juga bisa dengerin radio dari si Parani M10 ini ya. Jadi sudah built-in radio tuner ya, jadi apa namanya, nggak perlu streaming radio dari handphone ya kan, itu kan karena ngabisin baterai handphone juga cepet habis, baterainya dia juga cepet habis karena koneksi Bluetooth terus kan, streaming. Jadi kalau buat teman-teman yang suka dengerin radio, wah ini cocok banget ya. Kayak saya juga saya pakai Sena 30K, itu selalu dengerin musik dari radio ya, biar nggak bosen. Lalu ada LCD screen-nya, jadi ini ada screen LCD ya, memang cuman hitam putih aja, tapi ini cukup informatif karena bisa ngelihat nanti level volumenya, lalu kita lagi dengerin apa nih, musik atau apa segala macam, itu ada di situ. Terus level baterai juga ada ya, jadi malah lebih asik nih ada LCD screen, karena semua Sena mau Sena yang paling murah sampai paling mahal itu nggak ada LCD screen-nya ya. Jadi kalau mau ngecek baterai ya harus melalui voice command atau ngelihat lampu LED-nya kedap-kedipnya berapa kali. Jadi ini salah satu fitur yang apa ya, di intercom yang murah tapi menurut saya sih nggak murahan juga ya, karena fiturnya menurut saya untuk harga sub atau di bawah 1 juta ini menggiurkan banget. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada videonya Parani. Oke ya, ini sih mengenai penjelasannya dia lah, marketing bla bla bla, didesain untuk apa. Parani is designed for one thing, untuk satu hal, untuk support your ride as seamlessly as possible. Maksudnya ya sama teman-teman lah, seamless ya. Oke, nah di sini juga ya, backed by Sena. Jadi ya ini sebenarnya kayak marketing malu-malu kucing. Jadi mereka pakai merek lain tapi tetap ditulis backed by Sena, karena ya apa namanya, ini perusahaan Sena yang bikin. Ya malu-malu kucing ini mungkin seperti kayak X-Lite ya sama Nolan ya. Helm X-Lite itu kan diproduksi oleh Nolan, jadi setiap mungkin orang belum tahu banyak mengenai X-Lite, jadi mereka selalu tulis di helmnya X-Lite itu Nolan ya, ada logo, ada kayak design by Nolan atau apalah gitu ya. Jadi ini pun mereka tulis backed by Sena. Oke. Lalu jangan lupa kalau semua produk Sena itu digaransi 2 tahun ya, kalau si Parani ini garansinya 1 tahun ya. Oke, ya ini tetap ada beberapa fotonya. Oke, ini ada tulisannya mengenai long lasting ya. Jadi baterainya Parani M10
will not let you down on the road, giving you up to 6 hours of music streaming and 8 jam. Oke, jadi ini artinya talk time-nya kalau kita ngobrol melalui intercom itu bisa sampai 8 jam. Oke, tapi kalau sambil dengerin musik, ya karena musik kan apa ya, selalu nyala terus ya, genjreng. Itu dia bilang sampai 6 jam kalau sambil dengerin musik ya. Oke, installnya dia bilang gampang, pemasangannya mudah. Lalu ini aja eksklusif, mereka akan jual di Amazon, ini masih coming soon ya, jadi belum. Free shipping ya di Amerika, harganya $60. Aksesorisnya ini juga dijual terpisah. Saya udah cek ke Broron Dunia Motor, mereka juga sudah menyiapkan atau sudah order clamp kitnya dan speaker microphone kit. Jadi memang ini akan dijual terpisah. Ini namanya M10 helmet clamp kit. Ini M10 service kit. Service kit ini berarti ada speaker, microphone, dan ya kayak busa covernya lah gitu. Kalau clamp kitnya ini ada dua macam, yang satu model kayak model dijepit, satu lagi yang model tempel kalau nggak bisa jepit di helm. Oke, kita lanjut terus ya. Jadi sekarang kita ke bawah, ada technical specification. Nah ini juga ya ada gambar lah kurang lebih perkiraan bagaimana nanti Parani M10 ini akan dipasang di sebuah helm. Jadi yang saya perhatikan juga bahwa ada speaker sepasang, lalu ada mikrofonnya ini hanya satu model ya. Mikrofonnya satu model boom ya, berarti ada tangkainya seperti ini, dan tangkainya ini, mikrofonnya ini juga langsung nempel ke speakernya ya. Jadi menurut saya ini kita harus lihat lagi nanti helm apa saja yang memang cukup nyaman untuk dipakai atau dipasang si Parani M10 ya, karena ya menurut saya ini satu masalah, tapi ya bukan masalah besar ya, karena mereka juga nggak mungkin bikin beberapa model ya untuk full face atau apa, jadi mereka bikin satu untuk universal ya, untuk full face bisa, half face bisa, modular juga bisa. Jadi tadi baterai life 6 jam untuk streaming musik, 8 jam untuk talk time. Lalu kalau charge-nya itu untuk full dari kosong 2,5 jam ya. Lalu connect bisa 4 rider, working distance-nya atau jaraknya untuk intercomnya itu up to 1 km ya, up to 1 km di lapangan terbuka, open terrain ya. Jadi artinya ya kalau kita di jalanan banyak mobil, banyak bus, banyak bangunan, banyak truk dan lain-lain, berarti banyak halangan, itu nggak mungkin sampai 1 km. Jadi yang sudah sih seperti Sena, biasanya saya anggapnya sih setengahnya aja ya. Jadi paling tidak 500 meter ya, 500 meter itu antar dua rider itu udah cukup jauh ya bro ya. Belum lagi nanti kalau ada rider ketiga berarti bisa 1 kilo dan seterusnya ya, bisa 4. Lalu built-in radio FM-nya worldwide, operating temperaturnya ya itu temperatur ininya, mesinnya ya. Lalu berikutnya ya ini kurang lebihnya seperti ini. Speaker ada 2 kanan kiri, stereo, berarti mikrofonnya itu langsung nempel di salah satu speakernya, berarti sebelah kiri ya. Terus modulnya ini juga, ini kabelnya ini bisa dilepas pasang ya, jadi modulnya lalu clamp kitnya ya. Ini supportnya M10 support. Lalu di sini ada dokumen. Jadi di sini tadi saya bisa download dokumennya seperti ini. Jadi buku manualnya ya, bisa ada di bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, dan Italia. Jadi ya tergantung ya teman-teman jago bahasa apa nih ya, Prancis atau Jerman atau Spanyol, silahkan pilih, bisa download. Oke ya, jadi ini seperti ini buku manualnya. Ini ya
kalau teman-teman yang udah pernah punya Sena ya, buku manualnya ya sama, rasanya sama, stylenya sama, tulisannya juga ada by Sena, layoutnya ini sama ya. Jadi ya memang masih ada rasa Senanya, apalagi logo M10-nya ini pakai fontnya si Sena ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita bahas satu persatu yang ada di buku manualnya si Parani M10 ini ya. Ya seperti biasa fiturnya, ini kontennya, isi buku manualnya apa, lalu ya ini apa yang kita dapatkan kalau kita beli si Parani M10 ini ya. Jadi headset main unit ya, jadi ini kita sebutnya main unit. Ya ini ada ada penjelasannya apa-apa aja. Ini yang bulat ini namanya jog dial ya, bisa diputar, bisa dipencet. Lalu ada tombol atas ini namanya multifunction button atau kita sebutnya tombol multifungsi. Lalu ada layar LCD displaynya hitam putih. Di bawah ini ada lubang port untuk nyolokin speaker sama mikrofonnya tadi ya. Lalu di belakang ini ada lubang buat charger sama ya kalau mau upgrade firmware-nya ya. Lalu apa yang kita dapat di satu paket itu, headset main unitnya satu, clamp kitnya untuk yang model dijepit satu, lalu ada glued surface mounting adapter. Jadi ini kalau untuk helm-helm yang nggak bisa dijepit, dia kasih kayak mounting yang ada double tape-nya di belakangnya ya, jadi nanti langsung tempel di helmnya. Speaker dan mikrofonnya ya, satu set. Mikrofon sponge-nya ada dua, busa spons ya, untuk nutupin mikrofonnya supaya nggak kotor, dari Jigong. Lalu hook dan loop fasteners, untuk speakers ini kayak apa ya, velcro ya. Velcro itu yang crack gitu, apa sih namanya bilangnya ya, itu sih namanya velcro ya, bisa sebutannya. Itu buat speaker kanan kirinya, jadi speakernya nanti kalau ditempel ya masih bisa dilepas pasang. Lalu kabel USB power dan data cable. Jadi kabel USB-nya ini udah USB-C ya, jadi lebih bagus karena semua Sena masih pakai USB yang lama ya, micro USB. Tapi si Parani malah udah pakai USB-C ya, lebih bagus. Dan selalu mereka di produk Sena juga mereka nggak pernah kasih kepala chargernya ya. Jadi si Parani juga nggak pernah nggak akan ngasih kepala chargernya, di sini nggak ada. Cuman kabelnya aja. Jadi kalau ada teman-teman nanya nih charger ngecasnya gimana? Ya bro, bisa pakai kepala charger dari handphone ya, handphone apapun bisa. Mau ke port USB di komputer, laptop segala macam bisa, pakai power bank juga bisa ya. Jadi memang nggak ada kepala chargernya itu. Lalu kita lanjut ke ya, ini cara pemasangannya. Nanti ya tinggal pasang di clamp kitnya, pasang di helmnya. Jadi biasanya sih setahu saya beberapa helm memang di bagian bawahnya ini jadi kayak apa ya, kan biasa bawahnya ada list karetnya ya. Nah itu kalau list karetnya nggak terlalu tebal, mungkin sekitar 5-8 mili, itu masih bisa ya pakai model pakai clamp kit dan jepit ya. Tapi kalau list bawahnya itu udah tebel ya, kayak mungkin di beberapa Nolan ya, hampir semua Nolan dia bawahnya itu tebel ya, hampir 1 cm bahkan lebih dari 1 cm, itu harus pakai yang model double tape ya. Jadi nanti dipasang aja, nggak masalah karena modulnya ini kan main unitnya itu kecil dan enteng banget. Saya rasa nggak sampai 100 gram kali ya biasanya. Dan biasanya kalau dulu saya sebelumnya kalau yang di merek Sena double tape-nya ini mereka pakai merek 3M yang VHB itu udah kuat banget. Biasanya itu untuk yang 1 kilo, 2 kilo, 7 kilo gitu ya Pak. Bahkan padahal nih modulnya nih nggak sampai 1 kilo bro ya. Jadi bakal kuat banget. Jadi nggak perlu takut untuk lepas atau apa ya. Jangan takut ya. Ini cara pasang speakernya ya, seperti biasa dipasang dulu velcro-nya di belakang speaker, lalu bisa ditempel di helmnya. Jadi helmnya juga nanti harus pastikan
ada ruang yang cukup untuk pasang speakernya. Kalau sudah ada lubang khusus buat speaker lebih bagus lagi, tapi kalau yang nggak ada, nah itu harus diperhatikan juga, karena saya belum ada unit Parani-nya, saya nggak tahu nih speakernya akan tebalnya seperti apa, setebal apa ya. Saya rasa sih harusnya sih mudah-mudahan tipis ya, tipis kayak speaker Sena 30K, 20S dan lain-lain, 10C segala macam. Mudah-mudahan nggak setebal Sena 3S ya. 3S itu karena tebal banget 1 cm, jadi kalau dipasang di helm yang nggak ada lubang khusus buat speakernya itu bakal nggak nyaman ya. Tapi kita harapkan sih, kalau saya lihat dari foto-fotonya itu cukup tipis. Mudah-mudahan cuman ya 5-6 mili dong ya, mudah-mudahan. Oke, ya ini cuma penjelasannya aja. Jok dialnya bisa diputar atau dipencet, lalu di atas itu tombol tadi multifungsinya juga bisa dipencet. Oke, kita lanjut. Lalu ini LCD displaynya ya. Ini salah satu fitur, bukan fitur sih, cuman memang kalau ada LCD display tuh kesannya gampang untuk di read out ya, untuk dibaca. Jadi di sini ada pairing status. Jadi ini udah pairing ke handphonenya. Nanti ada tulisannya terus active function. Nah itu lagi ngapain nih si Parani-nya? Ini lagi dengerin musik ya. Nanti muncul musik. Lalu ada battery indikator di atas, full atau tinggal setengah atau berapa. Lalu ada level volumenya ya, setengah atau paling besar, nanti kelihatan semua. Chargingnya ya seperti tadi, unitnya colok di belakangnya pakai kabel USB yang sudah diberikan ya. Kepala chargernya bisa pakai kepala charger apa aja, mau iPhone punya, mau Android, mau macam-macam ya. Lalu ini charging status LCD-nya ya. Waktu baterainya, waktu nyoloknya ngecas itu ada gambar petirnya biasa ya. Gambar petirnya kalau udah full itu blok putih. Oke, lanjut. Oke, powering on and off. Ini switch-nya ya. Dia bilang pencet dan hold. Jadi pencet dan ya maksudnya ditahan sebentar selama 1 detik. Tombol multifunction yang di atas sama jok dialnya. Nah ini sama persis bro kayak Sena ya. Sena 30K, Sena 20S, Sena 10C series ya. Semua itu caranya sama. Cuman pencetnya pakai dua jari bro ya. Jok dialnya dan 1 tombol di atas barengan ya, jadi sama persis kayak Sena ya. 1 detik nanti dia nyala. Mau matiin juga sama, pencet yang sama, pencet tombol multifunction yang di atas sama jok dial ya. Nanti ada ininya goodbye. Di sini di sebelah kanan ada adjusting volume, jadi volume up and down itu hanya putar jok dialnya. Lalu download Parani software ya, softwarenya bisa diupdate di parani.com ya. Biasa setiap tahun mereka ada ini baru. Lalu ini cara phone pairing ya, pairing ke handphone atau ya menyambungkan telepon kita ke si Parani M10 ini. Dia bilang ada 3 cara ya. Initially, ada 3 cara itu. Ketika bro mendapatkan si M10 ini waktu baru, waktu bro nyalain pencet tombol multifunction yang di atas dan jok dial selama 1 detik, ketika nyala dia langsung, sepertinya ya harusnya dia nulis ini nih kurang lebih seperti itu, dia akan muncul pairing ke handphone ya, dia minta langsung di pairing. Lalu bro tinggal buka handphone, aktifkan Bluetooth dan tinggal cari aja Parani M10 pasti muncul, klik aja ya. Atau dia kalau misalnya dia nanya PIN, tinggal ketik 04 kali, enter, udah beres ya. Itu caranya juga ketika sebelumnya juga bro sudah melakukan misalnya factory reset atau delete all pairings. Itu caranya tadi ketika nyala dia langsung minta pairing ke handphone. Atau cara kedua, ketika si M10 nya ini
dalam kondisi mati ya, switch off. Itu caranya pencet multifunction dan jog dialnya, dua tombol itu dipencet bersamaan selama 5 detik, nanti sampai terdengar phone pairing ya. Langsung buka handphone, nyalain Bluetooth, search new device atau add new device, pasti akan muncul Parani M10 ya. Lalu cara yang ketiga, ketika si Parani M10 ini dalam keadaan nyala ya, switch on. Nah, itu pencetnya hanya tombol multifunction yang di atas ya. Pencet yang di atas sekitar 5 detik sampai terdengar phone pairing di speakernya ya. Jadi kalau yang ini sih sama dengan Sena ya. Kalau Sena biasanya pencet tombol belakang tuh 5 detik, kalau ini pencet tombol atas 5 detik. Ya, rasa Sena masih ada. Ya, lalu nah ini cara untuk pairing handphone yang kedua ya, karena Parani bisa pairing kedua handphone sama seperti semua Sena, bisa pairing kedua handphone. Caranya execute phone pairing dan press and hold multifunction button for 5 seconds. Oke, tap the multifunction button until you hear a voice prompt. Oke, ini caranya memang agak ribet sedikit, tapi kurang lebih kalau misalnya tadi sebelumnya bro pencet cara pairing ke handphone yang pertama itu kan pencet multifunction yang atas sekitar 5 detik ya. Nah, ini juga kurang lebih sama. Dia bilang execute phone pairing and press and hold multifunction button for 5 seconds ya. Pencet yang di tombol atas sekitar 5 detik. Lalu tap the multifunction button until you hear a voice prompt second mobile phone pairing. Oke. Ya, jadi kurang lebih begini ya. Kalau setelah saya baca sebentar, itu caranya gini, pencet 5 detik multifunction button, dan pencet 5 detik. Kalau sudah, tap 1 kali, jadi pencet 1 kali lagi, tuk, ya, nanti sampai terdengar second mobile phone pairing. Harusnya ini ada suaranya juga ya, nanti ada di dalam suaranya. Jadi ini saya nggak bisa pastiin sampai saya dapat barangnya, nanti kita coba lagi ya. Tapi kurang lebih sih harusnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke mobile phone, penggunaan mobile phone ya. Jadi untuk menjawab ada telepon masuk, pencet tombol apa aja ya, tombol atas boleh, atau yang jog dial pencet sekali juga boleh ya. Itu untuk menjawab, atau mau matiin juga sama. Kalau mau reject, ada telepon tapi kayaknya kita lagi tanggung nih, lagi ngebut atau lagi nikung misalnya ya, pencet jog dialnya 2 detik. Jadi jangan dipencet sekali, pencet sekali nerima ya, ditahan aja 2 detik, dia reject telepon. Lalu bisa juga to make a call with voice dialer, press dan hold multifunction button for 3 seconds. Oke, jadi ini ada voice dialnya. Saya belum tahu caranya gimana, tapi dia bilang sih pencet tombol atasnya 3 detik. To make a call with voice dialer, press and hold. Jadi pencet tombol yang atas 3 detik. Nanti make a call with voice dialer. Tapi kalau di Sena sih voice dialnya itu hanya bisa menelpon 3 nomor telepon yang sudah di assign atau udah di save di menu speed dial ya. Jadi nanti bicaranya saya lupa, speed dial 1 atau speed dial 2, speed dial 3 itu nanti semua bisa dimasukin dulu ke mungkin aplikasinya mungkin ya. You need to assign speed dial numbers before using speed dial ya, harus di ini dulu. Speed dial presets could be assigned in the configuration menu. Oh, oke, harus di configuration menu dulu nanti. Oke. Lalu berikutnya, rotate the jog dial to navigate between the menus. You will hear voice prompt for each menu. Ya, jadi maksudnya voice prompt itu bukan voice command ya. Voice prompt itu artinya ada suaranya ketika kita putar-putar ke menu-menunya. Dia akan
misalnya last number, speed dial, ada suaranya nanti semua ya. Lalu to redial the last number call, tap the multifunction button when you hear a voice from last number dial. Ya. Jadi kalau mau nelfon nomor yang terakhir kita telepon, itu tinggal pencet tap. Kalau tap tuh maksudnya pencet sekali, tuk gitu ya. Lalu to call one of the speed dials, tap the multifunction button when you hear a voice from speed dial. Oke. Ya. Jadi waktu diputer-puter, bro mau pilih yang mana aja nih? Mau last number, speed dial 1, speed dial 2, speed dial 3, puter. Jadi enternya itu pencet tombol yang atas, cuk sekali. Ya, if you want to exit the speed dial immediately, rotate the jog dial until you hear voice prompt cancel. Atau kalau mau keluar ya tetap pencet-pencet sampai ada suaranya cancel. Ya. Lalu ya berikutnya untuk mendengarkan suara lagu ya, lagu dari handphone. Ya, jadi mau pakai aplikasi apa aja, kurang lebih caranya sama. To start atau pause musik, press and hold jog dial for 1 detik. Untuk track forward, ya ini apa? Kalau mau next track ya, atau lagu berikutnya atau lagu sebelumnya, itu jog dialnya bisa diputar-putar ya. Lalu untuk nyalain radio, nah ini ya karena favorit saya biasa pakai radio, itu pasti ini sama nih, pencet satu tombol yang di atas itu 1 detik ya. Jadi ya nih sama benar ya, start stop FM radio, press dan hold multifunction button untuk 1 detik. Menurut saya sih 1-2 detik sih ya, nanti langsung kedengaran lagunya atau dari apa namanya, dari radio. Lalu kalau mau search channelnya, search stasiun radionya ya, frekuensi itu sikap rotate while pressing. Oke. Dia bilang kalau mau, ini juga sama ya kayak Sena 20S atau 30K, kalau mau search station, bukan search station, search frekuensinya, dipencet lalu sambil diputar ya, ke depan atau ke belakang sama aja ya. Ke depan mungkin ke frekuensi atas, kalau bawah ke frekuensi bawah ya. Jadi dia kayak scanning ya, scanning. Oke. Nah, lalu ini Bluetooth intercom ya, ini yang paling penting. Jadi gimana caranya pairing dengan teman-teman lain yang pakai Parani ya, karena Parani ini sebenarnya statusnya dia nggak punya universal intercom ya, karena ini yang sering banget ditanyain ke teman-teman, ini bisa nggak pairing ke merek lain ya. Kalau merek lain ya, entah Sena, entah mungkin merek-merek lain A, B, C, D, E, itu kalau dari dianya sebenarnya nggak bisa ya. Parani hanya untuk Parani. Tapi kalau intercom merek lainnya, misalnya temennya pakai Sena misalnya 20S, Evo atau 30K, Sena itu di dua tipe itu punya fitur yang namanya universal pairing ya, atau universal intercom pairing. Nah, itu dia fitur itu bisa pairing ke merek lain, ke si Parani ini ya. Jadi sebenarnya yang bisa itu intercom merek lain yang punya fitur universal intercom pairing ya. Dan kalaupun bisa connect, itu connect-nya cuma berdua, nggak bisa rame-rame ya. Jadi dalam artian kalau misalnya si Parani bilangnya bisa 4 orang, nah kalau salah satunya dia pairing sama Sena 20S misalnya ya, melalui tadi universal intercom pairing, ya cuma bisa berdua doang. Berarti nanti sama teman-teman Parani lainnya itu bakal keputus gitu. Jadi itu jawabannya ya. Itu paling banyak yang sering ditanya kemarin di postingan Instagram kita, bisa nggak pairing ke Sena? Tapi Sena apa dulu ya? Kalau ke Sena kayak Sena 3S itu nggak bisa ya. Tapi yang pasti bisa yang ada fitur universal
intercom pairing ya, kayak Sena 30K, Sena 20S Evo, Sena 20S lama, semua Sena 10C, 10C biasa, 10C Pro, 10C Evo itu semua bisa. Ya, tapi kalau yang lain-lain kayak mungkin SMA 5, SMA 10, setahu saya nggak bisa. Ya, ada beberapa yang bisa ya. Jadi pastiin dulu intercom lainnya itu bisa apa enggak. Oke, sekarang balik lagi ke intercom pairing nih ya. Jadi dia bisa berempat. Caranya sebenarnya gampang. Jadi mereka memang harus misalnya A, B, C, D ya, berempat. Itu harus pairing A ke B, B ke C, C ke D. Ya. Tapi di sini mereka juga istilahnya ngasih ilustrasi supaya lebih mudah ya. Intercom pairing itu caranya sebentar nih, turn on, oke, nyalain misalnya dua dulu ya, dua-duanya harus nyalain. Simply tap the jog dial of any one of them, you can make other pairing. Gimana tuh ya? The headset can be paired with up to 3. Turn on the two headsets and be that you would like to. Itu, oke. Press and hold the jog dial. Oke. Ini caranya, press dan hold jog dial. Jadi yang putaran itu 5 detik sampai terdengar suara intercom pairing. Jadi ini juga sama kayak Sena Sena 20S, 30K, apa segala macam, itu sama ya, jog dialnya itu dipencet 5 detik sampai terdengar intercom pairing ya. Dua-duanya nih, misalnya A sama B itu dipencet, nanti juga ada pairingnya ya, ada tulisan pairingnya itu nyala. Lalu salah satunya A atau B dipencet sekali lagi jog dialnya ya. Jadi jangan dua-duanya, salah satu aja, mau A yang dipencet, B dipencet. Jadi dua-duanya tadi pencet dulu 5 detik ya, sampai kalau di sana sih ada lampunya kedap-kedip. Kalau di sini dia berarti di LCD screen-nya akan muncul pairing. Lalu salah satunya dipencet jog dial lagi, trek, nunggu, nah nanti pairing ya. Itu udah beres. Biasanya cuma beberapa detik doang ya. Lalu kalau ya tadi yang tadi saya sebutkan, nomor pertama, kedua udah pairing, kedua sama ketiga harus pairing juga tadi kurang lebih sama. Lalu yang C sama D, yang ketiga sama keempat juga sama ya. Kalau udah nanti semuanya bisa connect. Nah biasanya saya udah melakukan demikian, tapi kok nggak bisa nih cuman berdua ya, empatnya nggak connect. Nah kalau misalnya gimana ya, begini deh, misalnya A ke B ya, ini connect, terus ini juga connect terpisah ya, jadi dua grup. Nanti salah satunya ini atau ini pencet aja jog dialnya sekali, cut. Nah ini nanti dia connect ya. Kalau yang salah satunya ini juga akhirnya nggak connect, dia juga yang tinggal sendirian ini harus pencet jog dial ya, baru dia connect berempat. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya ini caranya dia jelasin dia jelasin intercom pairingnya, two-way intercom kalau cuma berdua bagaimana, ini multi-way intercom, bertiga gimana caranya, berempat juga ini start four-way intercom ya, kurang lebih seperti itu. Jadi cara-caranya sama kayak si Sena, nggak ada bedanya, jadi masih ada rasanya ya. Rasa Sena. Oke, general setting, functionnya dia bilang headset operates in the following order priority, highestnya mobile phone, Bluetooth intercom, FM radio, Bluetooth stereo music. Jadi ini kayak prioritasnya ya, skala prioritasnya. Jadi kalau kita lagi dengerin stereo musik dari handphone ya, lalu kita nyalain FM radio di paraninya, ya musiknya otomatis mati ya. Atau kita lagi dengerin radio terus ada telepon masuk, ya radionya mati dulu. Jadi kita telepon ya. Jadi kalau ada telepon pasti ada suaranya ya. Kalau kita udah matiin teleponnya, ya nanti kita balik lagi ke radionya. Jadi ini mereka juga jelasin skala prioritasnya ya. Oke, lalu configuration menu ya. You can set the ini juga sama ya, kurang lebih kayak Sena.
Kalau mau masuk ke menu konfigurasi, itu pencet tombol yang atas, ya, itu selama 12 detik, ya, sampai configuration menu. Oke, ya, di dalam configuration itu menu banyak ya menu-menunya, cara cari-carinya diputar-putar jok dialnya. Kalau mau mau eksekusi atau mau atau mau dipilih, ya, tinggal pencet tombol yang atas, ya. Jadi kurang lebih ini ada configuration menunya mengenai speed dial. Jadi bro putar jok dial, nanti ada speed dial, ada voice prompt, mau di enable atau disable, delete all pairing, factory reset atau exit configuration. Jadi memang nggak terlalu banyak pilihan di configuration menunya. Yang mana yang mau dieksekusi, pencet tombol atas. Berikutnya adalah assigning speed dial, ya. Jadi ini untuk memasukkan nomor-nomor yang penting, ya. Kita bisa masukin 3 nomor untuk di speed dial, misalnya mau telepon rumah, telepon kantor, telepon istri atau pacar, ya. Caranya ya seperti tadi, masuk ke configuration menu, ya, pencet tombol atas, lalu masuk ke menu speed dial, pencet tombol atas, lalu nanti ada speed dial 1, 2, 3, ya. Jadi nanti juga disuruh pilih, ya. Kita misalnya pas dengar ada speed dial 1, pencet yang di atas, nanti bro buka handphone yang memang udah terhubung, ya, masukin nomor siapa nih yang mau ditelepon, ya, misalnya nomor rumah 021 bla 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 bla, pencet call, nanti di speakernya itu akan muncul suara save speed dial 1 misalnya, ya. Kalau the phone, ya, jadi dia langsung otomatis menyimpan nomornya, ya. Lalu berikutnya putar speed dial 2, bro pencet nomor di handphone, pencet call, nanti dia langsung save speed dial 2 gitu. Jadi semuanya ada suaranya. Kurang lebih seperti itu, ya, karena ini si Parani M10 tidak ada aplikasi di handphonenya, ya. Jadi karena kalau Sena mereka punya aplikasi sendiri di handphone, jadi masukin nomor itu ya ada save-nya apa segala macam. Tapi kalau di sini karena Parani M10 mereka nggak ada aplikasi di handphone, jadi tetap dari menu konfigurasi di modulnya, tapi menggunakan pad telepon untuk masukin speed dialnya. Jadi ya itu clever juga sih, ya, bagus juga, karena kalau misalnya harus kayak milih nomor satu-satu dari jok dial tuh susah banget. Saya pikir tadinya akan seperti itu, tapi ternyata tidak. Jadi ini bagus banget, ya. Kalau udah, lalu dia bilang voice prompt-nya ini bisa dimatiin, ya, suara-suara voice prompt itu bisa dimatiin juga. Lalu delete all pairing, ya, tadi melalui konfigurasi menu, ya. Firmware upgrade, ya, tadi kurang lebih begitu. Oh, ini juga penting, faulty reset. Namanya barang elektronik pasti satu kali ada kayak error nih gitu kan, ya. Jadi kalau teman-teman misalnya saya udah sering banget kayak di Sena itu misalnya kadang-kadang kok nggak bisa pairing, ya. Nah itu ini aja ke faulty reset, ya. Kalau di Sena biasanya di belakang Sena itu ada lubang kecil, tinggal ditusuk pakai jarum atau kawat kecil. Tapi kalau di Parani M10 dia bilang kalau faulty reset itu dia ini aja masukin kabel USB-nya aja, ya, USB-C-nya masukin ke itu, dia otomatis faulty reset terus, ya. Berarti bagus juga sih, ya. Jadi memastikan modul Parani kita selalu dalam kondisi bagus, ya. This good, ya. Factory reset, kalau mau misalnya settingannya atau saya udah pairing ke handphone mana, pairing ke teman mana, saya udah bingung, saya pengen ngeriset pairing-pairingannya. Nah, ini ke factory reset, ya. Setting-settingannya bakal di reset, itu masuk ke konfigurasi menu. Nanti jadi konfigurasi menu tadi, ya, pencet 12 detik,
pencet apa tadi? Pencet tombol atas 12 detik, lalu cari factory reset, diputer-puter, pencet tombol atas kalau udah ketemu, lalu nanti dia ngereset. Ya, biasa dia mati dulu, lalu bro bisa nyalain kembali. Ya, lalu ya, jadi itu doang. Ya, ini sih Parani M10 memang apa ya namanya, memang ditujukan untuk pengguna baru yang baru mau nyoba-nyoba aja, atau memang yang budgetnya terbatas karena di bawah 1 juta, dan fiturnya cukup lengkap ya, cukup lengkap dalam artian bukannya lengkap banget ya, lengkap banget ya beli aja Sena ya kan, Sena 20S, Sena 30K ya. Kalau mau lengkap begitu, jadi jangan misalnya ini kok kenapa nggak bisa music sharing, kenapa nggak bisa mesh intercom, kenapa nggak bisa bla 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 bla. Namanya juga ini produk yang lebih sederhana tapi lebih murah. Fiturnya menurut saya fiturnya ini udah cukup lengkap lah ya. Maksudnya ini yang esensial, maksudnya fungsi-fungsi yang biasa kita pakai, yang saya juga pakai. Saya juga nggak pernah pakai yang untuk macem-macem, tapi dengerin radio FM itu enak banget menurut saya ya. Bagi saya yang penting bisa connect kedua handphone ya. Sekarang sih saya cuma handphone punya satu, tapi Temporary punya dua. Ini gampang banget ya, bisa connect ke satu Parani. Lalu FM radio oke. Speed dial juga ya, penting banget kalau di tengah jalan. Jadi kalau mau telepon ke rumah tiba-tiba nggak usah keluarin handphone untuk dial ya, tapi dari speed dial aja itu bisa. Ya, saya rasa segitu dulu aja karena ini review, saya nge-review melalui websitenya si Parani doang, dan juga melalui si user guide-nya atau buku panduannya aja. Jadi saya belum bisa nyobain, tapi nanti segera setelah barang sampelnya datang, saya akan langsung minta ke Bro Ron untuk saya pinjem, dan nanti kita langsung bikin video lebih lengkap lagi ya. Tapi ya karena sampel biasanya cuma dikasih satu, jadi pairing antar itunya belum bisa juga. Jadi dan nggak akan lama lagi, akhir Juni ya barangnya sudah datang. Jadi nanti kita akan bisa bikin review lebih lengkap lagi ya. Jadi sementara ini bro bisa booking dulu, atau mau DP, atau mau bayar langsung ya. Nanti ada linknya nggak tahu di bawah atau di atas ini ya, atau di keterangan video YouTube kita. Bro bisa order melalui WhatsApp atau melalui Tokopedia ya, Tokopedia Juragan Helm ID. Di situ ada barangnya sudah ada di situ Parani, dan memang kita kalau di Tokopedia itu enaknya bisa barang PO ya, jadi barangnya memang belum datang tapi bro udah bisa bayar, nanti pas barang datang langsung kita kirim. Oke, demikian dulu dari Juragan Helm ID ya. Jangan lupa untuk subscribe, subrek Juragan Helm ID, nyalain loncengnya. Thank you for watching. Bye.